Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, sahabat referensi belajar. Bagaimana nih kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu sehat, tetap ceria, dan tetap semangat. Pagi hari ini kita akan belajar di tema 5 tentang ekosistem, subtema 1, pembelajaran yang ke-1. Sebelum itu, anak-anak harus dipastikan sudah sarapan terlebih dahulu ya, agar anak-anak semangat dan tetap fit. Lalu juga anak-anak jangan lupa untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Di pembelajaran satu ini, kita akan belajar muatan IPA dan juga bahasa Indonesia. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Komponen ekosistem. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lainnya. Interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, hari ini kita akan belajar menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi yang akan disajikan, kemudian membuat tulisan tentang jenis makanan hewan, dan menjabarkan jenis makanan pada hewan. Udin sangat gembira. Hari ini ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota, sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkannya kepada teman-temannya. Nah, di sini ada dialog antara Udin dan teman-temannya. Anak-anak bisa disimak ya. Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian, kata Udin. Kemudian Lani menjawab, apakah itu Udin? Kelihatannya sesuatu hal yang menarik. Lalu Udin menjawab, tentu saja, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku. Edo ikut menjawab, wow, itu benar-benar menarik. Apa isi bukumu itu, Udin? Buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem. Kemudian Benny ikut menanya, apakah ekosistem itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskannya untuk kami? Kemudian Udin menjawab lagi, menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain memuat gambar-gambar, buku ini juga membuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Nah, di sini ada teks bacaan tentang ekosistem ya. Anak-anak tolong disimak, Bapak akan membacakannya untuk anak-anak. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan juga tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lainnya. Interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas.
Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, anak-anak perhatikan peta konsep yang dalam video ini ya. Terdapat dua garis besar ekosistem, yaitu ekosistem air dan juga ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar, air asin. Kemudian, ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan hujan, padang rumput, gurun, dan juga tundra. Nah, di sini kemudian ada peta konsep tentang komponen ekosistem ya. Yang pertama tadi ada biotik atau makhluk hidup dan juga abiotik atau makhluk tak hidup. Biotik terdiri atas manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Sedangkan abiotik anak-anak terdiri atas udara, cahaya matahari, tanah, air, dan lain sebagainya. Nah, di sini anak-anak perhatikan ada sebuah gambar komponen biotik dan juga abiotik. Bisa nggak anak-anak menyebutkan komponen yang biotik mana dan komponen yang abiotik yang mana? Coba Bapak tunggu ya. Ya, komponen biotiknya itu apa? Ada hewan unta, kelinci, jerapah, gorila, singa, dan juga panda ya. Serta ada juga tumbuh-tumbuhan. Nah, sedangkan komponen abiotiknya apa anak-anak? Ya betul, cahaya matahari ya, dan udara yang terdapat pada gambar. Baik anak-anak. Nah, berdasarkan bacaan di atas, temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kalian anggap penting. Nah, di sini kita akan coba membahasnya secara bersama-sama anak-anak ya. Oke, di paragraf pertama tadi yaitu pikiran utamanya adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian informasi pentingnya adalah lingkungan terdiri dari dua bagian ya. Ini bagian hidup atau biotik dan juga tak hidup atau abiotik. Contohnya apa biotik? Tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan abiotik apa anak-anak? Ya, ada cahaya matahari, air, udara, dan juga tanah. Lalu di paragraf kedua, pikiran utamanya yaitu cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah. Kemudian informasi pentingnya adalah cahaya matahari membantu tumbuhan membuat makanan, air dalam tanah dimanfaatkan oleh tumbuhan dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Oke, di paragraf ketiga, pikiran utamanya yaitu bagian hidup dan tak hidup saling berinteraksi satu sama lainnya. Kemudian informasi pentingnya yaitu ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Kemudian ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan juga komunitas. Lalu di paragraf keempat, individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan juga sebuah pohon cemara. Lalu informasi penting, habitat adalah tempat individu tinggal. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati daerah tertentu. Kemudian komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Ternyata Udin sangat senang ya dapat berbagi pengetahuan bersama dengan teman-temannya. Ada banyak hal di dalam buku yang dibacanya ada di sekitarnya. Benda hidup dan benda tak hidup, manusia, hewan, serta tumbuhan. Semuanya saling berinteraksi di dalam ekosistem. Ia pun juga ingin tahu lebih dalam tentang dunia hewan. Bagaimana ya hewan-hewan di setiap ekosistem mendapatkan makanannya? Nah, seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Bacalah dengan seksama bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih banyak tentang jenis makanan hewan. Nah, anak-anak, di sini ada teks bacaan lagi tentang jenis makanan hewan. Simak ya.
Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanannya. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi contohnya, merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan loh anak-anak. Ya, belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Lalu ada juga burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai oleh hewan tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga contohnya menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cecak. Kemudian tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Nah, anak-anak, sudah jelas ya bahwasanya hewan memakan daun-daunan disebut herbivora. Sedangkan hewan yang memakan hewan lainnya disebut karnivora. Oke. Setelah kamu membaca teks bacaan di atas, catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Tuliskanlah pertanyaanmu di tempat yang tersedia di halaman berikut ini. Ingatlah, untuk selalu belajar menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar ya. Di sini kita akan mencoba menjawab secara bersama-sama. Nah, contoh pertanyaan nomor 1. Sesuai teks yang tadi adalah hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora ya. Kemudian pertanyaan kedua, sebutan untuk hewan pemakan daging adalah ya karnivora. Pertanyaan ketiga, mengapa terdapat hewan yang memakan hewan lain? Jawabannya adalah agar ekosistem tetap terjaga. Yang keempat, apa makanan untuk katak dan cecak? Yaitu jawabannya adalah serangga. Pintar ya anak-anak. Oke, selanjutnya anak-anak ada tugas nih, yaitu diminta untuk mengamati ya. Amatilah hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Bekerjasamalah dengan anggota keluargamu untuk melaksanakan kegiatan berikut. Alat dan bahannya yaitu gunting, kertas karton besar, spidol, surat kabar, dan majalah bekas. Yaitu untuk apa? Referensi anak-anak ya, atau juga anak-anak dapat mengambilnya dari internet. Nah, langkah-langkahnya adalah carilah dan guntinglah gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar atau majalah bekas. Sebelum atau juga anak-anak dapat mendownloadnya dari internet, kemudian di print ya, lalu ditempel di karton besar, dibuat tabel jangan lupa. Contohnya seperti ini. Gambar dan nama hewan. Bapak akan mengambil gambar hewan kucing ya. Nah, kemudian nama atau jenis makanannya yaitu ya ikan dan juga daging. Nah, golongan makanannya apa? Kalau kucing makan ikan dan daging, ya golongan makanannya itu makanan hewan ya, atau karnivora. Nah, anak-anak buat sekurang-kurangnya itu 5 ya. Minta bantuan orang tua kalian agar hasilnya maksimal. Langkah-langkahnya terdapat dalam buku paket anak-anak loh. Oke, jangan lupa juga ya anak-anaknya dibuat kesimpulannya seperti contoh di bawah ini. Ya, kesimpulanku adalah makanan bagi setiap hewan berbeda. Karena apa? Karena hewan memiliki ciri khusus yang berbeda. Pintar anak-anak. Kesimpulan apakah yang kamu dapat dari kegiatan di atas? Tahukah kamu mengapa hewan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda? Setiap hewan memiliki ciri khas yang juga mempengaruhi jenis makanan yang dimakannya.
Nah, anak-anak, bacaan di atas merupakan bentuk teks non-fiksi ya. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Oke, kita akan masuk ke materi berikutnya bahasa Indonesia tentang pengertian dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah suatu teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta, serta bukan merupakan hasil dari imajinasi kita. Buatlah sebuah teks non-fiksi yang terdiri atas 3 paragraf. Untuk itu, ikutilah langkah-langkah berikut ini anak-anak ya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. 1 hewan pemakan tumbuhan, 1 hewan pemakan tumbuhan, dan 1 lagi hewan pemakan hewan lainnya. Tuliskanlah penjelasan tentang hewan tersebut, termasuk habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. Gunakanlah hasil pengamatan dan informasi penting yang telah kamu dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisanmu. Kamu juga dapat melengkapi tulisanmu dengan gambar hewan yang kamu inginkan. Tuliskanlah penjelasan kedua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi. Nah, anak-anak, di sini akan Bapak berikan contohnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini Bapak mengambil contoh hewan kelinci. Kelinci adalah salah satu hewan yang sering dijadikan sebagai hewan peliharaan ataupun hewan pendaging. Kelinci terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kelinci liar dan kelinci peliharaan. Kelinci liar biasanya hidup berkelompok dan hidup di sarang-sarang bawah tanah, padang rumput, hutan, dan semak-semak adalah lingkungan di mana kelinci biasanya ditemukan. Berbeda dengan kelinci peliharaan. Kelinci peliharaan hidup di kandang yang telah disediakan oleh pemiliknya. Nah, ini paragraf pertama. Kelinci merupakan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Makanan utama kelinci adalah rumput dan sayur-sayuran. Namun, makanan kesukaan kelinci adalah wortel. Kelinci memiliki gigi depan yang tajam, yang digunakan untuk memotong makanan. Lalu, dengan gigi geraham, mengunyah makanan hingga halus. Ini paragraf kedua. Kelinci memiliki penciuman yang tajam. Untuk mengendu sumber makanan, kelinci liar memperoleh makanan dengan cara mencari sumber makanan yang berada di dekat tempat tinggalnya. Sementara itu, kelinci peliharaan biasanya memperoleh makanan dari sang pemilik. Nah, itu anak-anak ya, contoh teks non-fiksi yang Bapak pilih terdiri atas 3 paragraf. Di sini Bapak mencontohkan hewan herbivora kelinci. Nah, anak-anak juga bisa mengikuti seperti Bapak. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian video pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan nanti tugasnya di store di Classroom ya, yang sudah Bapak sediakan tempatnya. Mohon maaf jika Bapak ada salah-salah kata, kurang dan lebih mohon maaf. Sehat selalu. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.